Hai teman-teman, hari ini aku akan membahas salah satu materi dari pelajaran seni budaya loh. Ya, aku akan membahas tentang materi manajemen pergelaran tari. Aku akan membantumu untuk menjelaskan materi manajemen pergelaran tari dengan bahasan pengertian, fungsi, prinsip, dan juga tim panitia pergelarannya loh. Yuk, langsung saja kita simak materinya. Pertama, kita bahas apa sih itu manajemen pergelaran tari. Jadi, manajemen pergelaran tari adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pertunjukan tari yang melibatkan berbagai aspek seperti ide artistik, logistik, teknis, keuangan, hingga promosi untuk memastikan pertunjukan berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga pergelaran tari dapat berjalan dengan lancar. Setelah mengetahui definisi manajemen pergelaran tari, selanjutnya adalah prinsipnya. Apa sih itu prinsip dalam manajemen pergelaran tari? Jadi, dalam pertunjukan tari, konsep ini diterapkan agar tidak rugi dan mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap anggota harus memahami tugasnya sesuai kemampuan dan tanggung jawab masing-masing. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa prinsip-prinsip manajemen yang pada akhirnya akan diterapkan dalam kegiatan pergelaran tari. Nah, prinsip manajemen pergelaran tari itu ada 6 ya guys. Yang pertama, prinsip pembagian kerja. Prinsip ini berarti menempatkan orang sesuai dengan keahlian dan minatnya. Yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas masing-masing sesuai bidangnya. Yang ketiga, ada prinsip tertib dan disiplin. Memiliki kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan tugas dan perannya. Yang keempat, prinsip kesatuan komando. Dalam suatu kegiatan perlu adanya satu komando agar setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia bertanggung jawab. Yang kelima, ada prinsip semangat kesatuan, bekerja saling membantu dan bahu-membahu untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Yang keenam, ada prinsip keadilan dan kejujuran. Perlu keterbukaan mengenai hasil kerja. Untuk membina motivasi, perlu dikembangkan reward sesuai perannya. Selanjutnya kita bahas fungsi manajemen pergelaran tari nih. Fungsi manajemen pergelaran tari yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan meliputi penyusunan langkah-langkah kegiatan, antara lain menentukan tema, rencana kegiatan, menyusun program, dan menentukan tempat. Dalam perencanaan, hal pertama yang dilakukan adalah menetapkan sasaran, lalu memilih tindakan yang akan diambil dari berbagai alternatif yang ada. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing merupakan proses pengaturan, proses penetapan, susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang seseorang dalam kegiatan. Dalam proses ini dilakukan pengalokasian sumber daya, penyusunan jadwal kerja, dan koordinasi antar unit dalam suatu kepanitiaan. Yang ketiga, fungsi pergerakan. Actuating merupakan usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menumbuhkan kemauan dan membuat bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Fungsi ini meliputi organisasi, instruksi, motivasi, serta komunikasi agar panitia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan terarah. Yang keempat adalah fungsi pengawasan atau controlling, adalah usaha yang dilakukan pimpinan untuk mengetahui sampai di manakah program atau rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan. Fungsi manajemen ini bertujuan untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi, juga bermanfaat untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan atau tahapan yang telah dibuat. Selanjutnya, aku akan menjelaskan panitia pergelaran tari dan tugasnya. Panitia pergelaran tari dibagi menjadi 3, yaitu tim produksi, host manager, dan tim artistik. Yang pertama, ada tim produksi. Tim produksi bertanggung jawab terhadap kelancaran pergelaran struktur. Panitia ini adalah sebagai berikut. Pertama, pimpinan produksi bertugas mengorganisasi pementasan. Yang kedua, sekretaris produksi bertugas membukukan dan mencatat semua kegiatan tim produksi. Yang ketiga, bendahara bertanggung jawab terhadap semua keuangan. 4, seksi dokumentasi bertanggung jawab mendokumentasikan kegiatan. Yang kelima, seksi publikasi bertugas mempromosikan pertunjukan. Keenam, seksi pendanaan bertugas menyediakan dana untuk proses dan pelaksanaan pementasan. Yang ketujuh, tiketing bertanggung jawab menjual karcis pertunjukan.
Kemudian yang kedua ada host manager. Host manager bertugas mengemban pelayanan publik serta bertanggung jawab kepada pimpinan produksi dalam layanan staf dan layanan publik. Berikut struktur panitia host manager. Yang pertama, keamanan. Bertanggung jawab atas sistem keamanan pertunjukan. Yang kedua, akomodasi. Bertanggung jawab pada semua yang berhubungan dengan akomodasi. Yang ketiga, konsumsi. Bertanggung jawab pada urusan konsumsi. Yang keempat, transportasi. Bertanggung jawab pada urusan penyediaan transportasi. Yang kelima, seksi gedung. Bertanggung jawab pada penyewaan atau penyediaan gedung pertunjukan. Yang ketiga ada tim artistik. Tim artistik bertanggung jawab terhadap karya yang ditampilkan dalam pertunjukan tari. Berikut struktur panitia tim artistik. Pertama, sutradara bertugas membuat konsep pertunjukan dan mengatur alur pertunjukan. Yang kedua, pimpinan artistik tanggung jawab artistik karya, performa, penyajian, dan urutan pementasan. Yang ketiga, stage manager bertugas mengordinasi semua bagian yang ada di panggung. Yang keempat, penata panggung bertanggung jawab mendesain, memasang, menyediakan properti yang dibutuhkan panggung atau penari. Yang kelima, penata cahaya bertanggung jawab mengatur nyala lampu, membuat spotlight, dan mengantisipasi lampu padam. Yang keenam ada penata rias dan busana bertanggung jawab merias dan menata busana para penari. Yang ketujuh, penata suara bertugas mengatur suara atau bunyi selama pertunjukan berlangsung. Yang kedelapan ada penata musik bertanggung jawab mengatur dan menyiapkan musik yang berkualitas dan sesuai dengan tema pementasan. Nah, gimana guys? Sudah paham belum? Aku harap kalian sudah pada paham ya. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak penjelasan aku. See you guys.